Ayub ya. Mari kita buka Ayub sebelum kita berdoa ya. Ayub pasal yang ketiga ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya yang terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Ayat yang 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau aku binasa waktu aku keluar dari kandungan ibuku gitu ya. Terus ayat 16. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Mari kita berdoa ya. Kami tahu bahwa sebagai manusia, kami seringkali waktu terdesak dan terjepit, dan juga waktu kami tidak bisa melihat dan menghadapi hidup kami, ada sesuatu yang terjadi yang begitu berat dan yang menimpa salah beban yang tidak mungkin lagi untuk kami tanggungnya. Maka kami belajar dari Ayub bagaimanakah dia sharing serta bergumul serta berdoa di hadapan Tuhan dan mengajukan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan sampai kepada dia tidak mengerti tentang hidupnya. Dan dia bertanya pada Tuhan serta dia mengeluhkan tentang hari kehidupannya, tentang hari kelahiran, dan lebih jauh dari itu, dia juga mengutuki kalau aku lahir hanya untuk kehidupan yang seperti itu, kemalangan dan musibah, serta begitu banyak kesedihan, penderitaan yang ada. Mengapa aku dilahirkan? Dan itulah perkataan Ayub yang juga menjadi satu keluhan bagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang mungkin jauh lebih ringan dari Ayub, tetapi mereka tidak bisa menghadapinya. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa melihat penderitaan adalah di dalam kuasa serta berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan tidak ada sesuatu kejadian dalam hidup kami yang Tuhan tidak mengontrol, mengaturnya, serta memberikan pada kami satu kekuatan pengharapan, penyertaan, dan penghiburan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu dan biarlah roh Tuhan, roh penghibur itu akan menolong kami seperti menolong Ayub. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu. Amin. Ya, kita sudah belajar ya tentang Ayub, dikatakan bahwa Ayub itu tidak berdosa dengan mulutnya, dengan apa yang terjadi. Dan apa yang menimpa dia itu bukan karena dosa, bukan karena kejadian yang ada hukum karmanya atau ada sebab akibatnya. Nah, ini sudah kita pelajari. Jadi prinsip seperti hal-hal yang apa yang dia lakukan jelek, ya dia menerima akan keburukan gitu kan. Jadi kalau kamu sekarang mengalami keburukan, itu berarti kamu ada kesalahannya, kamu ada dosanya, kamu ada, mungkin kamu nggak sadar atau kamu ya nggak sengaja gitu kan. Dan ada dosa-dosa seperti itu. Dan Ayub mengatakan bahwa aku tidak berdosa dan tidak ada kesengajaan atau nggak sadar, nggak ada. Dia betul-betul dikatakan bahwa dia tidak berdosa. Dan itu yang mengatakan firman Tuhan ya, Tuhan sendiri. Jadi kita bisa terima itu dan Ayub mengalami itu semua bukan karena dosanya. Nah ini beda dengan setelah itu Ayub berdoa, mengeluh, dan mengutuk hari kelahirannya. Nah setelah dia mengalami itu bukan karena dosa, tapi waktu dia berdoa, waktu dia mengeluh, dia kemudian menuntut Tuhan, meminta jawaban. Nah itu ujungnya adalah Ayub jatuh dalam dosa. Ya, jadi dia melihat teman-temannya punya prinsip retribusi justice. Jadi timbal balik, hukum timbal balik. Kalau mau hadapi ini ya kamu mengalami kesengsaraan, penderitaan. Kalau kamu menanam kejahatan, keburukan, terus kemudian tidak adil pada orang lain, dan kemudian memaksa orang lain, suka mengintimidasi, menghina orang lain, ya kamu akan mengalami kesusahan sendiri.
atau hukum sebab akibat. Jadi kalau ada kejadian gini pasti ada akibatnya. Nah, itu semua ditanyakan oleh temannya Ayub. Ada hal yang penting dari persekutuan Ayub dengan teman-temannya atau pertemanan ya. Itu kemarin saya sudah bahas, saya singkat aja di sini. Yang pertama, ada pertemanan biasanya orang kalau sakit itu teman yang sejati lah yang datang. Kalau kita lagi sakit, lagi susah ya, mau dengerin, mau ya walaupun nggak bisa jawab, tapi mau bersama-sama dengan kita, itu bagi kita sudah sangat menghibur. Tapi kebanyakan manusia secara umumnya itu kalau datang itu kalau ada pesta, kalau ada ulang tahun, kalau ada sukacita, kalau ada perayaan, nah mereka banyak. Maka kalau kita bandingkan pernikahan, pesta pernikahan dengan perkabungan itu jauh beda, jauh beda. Ya kecuali itu orang besar itu beda lagi ya. Tapi sebesar-besarnya orang itu kalau kawin dengan perkabungan, pesta pernikahan dan perkabungan itu jauh beda, pasti beda. Kalau perkabungan sedikit sekali yang datang, ya beda dengan perayaan, semua saudara datang semua. Nah itu kalau terikat dengan satu pertemanan ya. Dan pertemanan itu biasa gitu. Kalau sedang menderita kesusahan kita ditinggal. Tapi Ayub ini dengan teman-teman Ayub ini tidak. Nah ini berarti mereka punya persekutuan pertemanan yang sangat bagus ya. Ini pertama. Yang kedua, mereka bisa merasakan apa yang Ayub rasakan. Jadi mereka bukan hanya teman yang mengerti saja, tapi dia juga merasakan itu. Nah yang ketiga, bukan hanya merasakan, tapi juga hadir dan bersama Ayub selama 7 hari 7 malam. Dan ini bentuk satu pertemanan yang mungkin menjadi contoh bagi gereja Tuhan juga ya, bagi kita semuanya. Nah, kita jangan menjadi orang itu di dalam gereja itu cuek, gitu kan. Ada kejadian apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berpartisipasi, dan kita diminta oleh Tuhan setiap tubuh Kristus itu berfungsi masing-masing. Jadi kalau kita punya perkataan-perkataan baik, ya menghibur orang dengan perkataan baik. Wah, saya nggak bisa, Pak. Saya bisa melayani secara, ya inilah pelayanan gitu kan, diakonia dan lain-lain. Saya bisa menyediakan konsumsi, menyediakan kalau saya punya uang, uang saya. Jadi saya beda dengan orang masing-masing gitu kan. Jadi kalau saya lebih kaya, lebih diberkati, ya pelayanan kamu mau nggak mau itu di dalam hal keuangan, dalam hal partisipasi dalam pendanaan semua. Karena memang kamu bisa. Ya, kalau yang nggak bisa, ya saya tenaga aja Pak. Itu nggak ada yang, kalau kita ngomong nggak ada yang dipilih kasih oleh Tuhan. Semua sama, asal bersama-sama ya. Jadi kita lihat berteman, kemudian juga ada persekutuannya, berempati, serta bisa merasakan duduk bersama dan tidak meninggalkan Ayub. Dan mereka bersama-sama dengan Ayub. Nah ini ya, jadi luar biasa. Walaupun ketiga temannya itu melakukan dengan cara yang salah, dengan pikiran yang salah, dan menuduh Ayub, bahkan dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang sialan, orang yang malang, dan orang yang dihukum Tuhan, orang yang dosanya besar sekali. Nah, di situ Ayub marah dengan teman-temannya, khususnya kepada Bildad dan Sofar, Elifas itu ya. Jadi yang dimarahi Tuhan itu Elifas ya. Bildad dan Sofarnya itu ikut. Tapi yang dituju oleh Tuhan itu Elifas dulu. Dan dengan dua temannya, kamu akan aku binasakan, akan aku kutuk gitu kan. Nah, di situ mereka disebut oleh Ayub sebagai penasihat sialan. Di dalam Ayub pasal 16 ayat 2 dikatakan bahwa kamu ini bukan menghibur saya, bisa membuat saya sendiri itu bisa merasakan dihibur, dikuatkan gitu kan. Malah kamu membuat saya disudutkan gitu. Nah ini ya. Dan kita tahu bahwa pandangan dalam kehidupan mereka itu pandangan-pandangan yang secara umum ya, dari dunia, dari agama, dari sudut pandang tradisi dan kultur manusia gitu. Nah, kita lihat ada dua pandangan yang harus kita lihat baik-baik gitu. Yang pertama, Ayub dan teman-temannya tidak mampu menembus dan mencari jawaban yang tepat, yang benar, yang akurat tentang mengapa Ayub menderita. Nah, mereka memandang dengan pengalaman hidup mereka, memandang dengan apa yang terjadi, yang mereka dengarkan sejak dari kecil. Kalau terjadi seperti ini, ini pasti ada masalah. Kalau ada burung gagak di atas, wah ini ada kemalangan. Kalau sampai dia lama di atas atap kita, burung gagak hitam itu berarti akan ada kematian. Nah itu saya pernah mengalami seperti itu waktu kecil. Jadi waktu saya sakit, burung gagaknya datang. Ya, burung gagak datang dan dipikir ini anak ini mati sudah. Udah saya seperti keracunan gitu.
tubuhnya itu sudah biru. Tapi Tuhan memakai nenek saya, emak saya gitu kan, yang ada di kota lain, itu diberitahu suruh pergi ke Surabaya. Jadi kamu sekarang tinggalkan semua, pergi ke Surabaya. Nah di situ saya nggak tahu itu apakah dari Tuhan, apakah semua dikontrol oleh Tuhan. Kita tahu bahwa semua kejadian dikontrol Tuhan kan. Dan akhirnya dia datang serta dia berdoa bahwa anak ini nggak akan mati, nggak akan mati. Saya pasti mati lebih dulu daripada anak ini. Nah, dia kemudian rawat saya, atau dia diobatin pakai apa macam-macam itu, karena dulu mak saya itu juga seorang dukun ya. Jadi dia bisa ngerti itu diobati, akhirnya sembuh, sembuh sampai sekarang. Terus kemudian memang betul mak saya mati dulu, mati tua, ya saya sekarang masih hidup. Nah ini satu pengalaman. Jadi orang banyak mengkaitkan secara kultur budaya dan itu ada yang terjadi dan benar terjadi. Tetapi semua apa yang benar secara hikmat manusia itu belum tentu benar dan tepat serta benar-benar terjadi itu menjadi kenyataan yang ada dalam hidup Ayub. Karena Ayub tidak melakukan apapun. Jadi di situ tidak ada dosa. Nah, yang kedua, Tuhan tidak mengungkapkan, jadi mereka cari alasan kan. Yang kedua, memang Tuhan tidak memberi penjelasan mengapa Ayub menderita. Dia hanya menceritakan bahwa akulah Allah. I am that I am. Ya, aku adalah aku. Nah, di situ Tuhan. Kamu mau tanya apa? Ya, aku adalah aku. Ya udah percayalah saja. Apapun yang saya lakukan itu nggak ada sesuatu yang jahat di dalam pandangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam seluruh rancangan Dia nggak ada. Nah, di situ. Jadi kita hanya diminta untuk melihat apa? I am that I am. Aku adalah aku. Akulah Tuhan. Mau apa kamu? Akulah Tuhan yang menguasai jagat hidup ini. Yang menciptakan kamu. Di mana kamu waktu saya menciptakan seluruh binatang-binatang dan rasi-rasi bintang-bintang di langit. Itu ada semua di kitab Ayub. Jadi kitab Ayub ini belum ada perbintangan. Itu sudah ada bintang-bintang di situ. Saya kadang-kadang kira, ini Ayub itu kira-kira 4.000 tahun yang kita pikir dari kita sekarang ini kira-kira hampir 4.000 tahun gitu kan. Tapi Ayub itu bisa mengerti tentang bintang-bintang. Jadi pengetahuan tentang astronomi itu dan juga yang space gitu kan, yang di angkasa itu, orang zaman dulu sudah bisa, sudah tahu di situ. Dan Tuhan tidak mengungkapkan, Tuhan hanya menyatakan ini loh, aku maha hebat, aku maha kuasa, aku maha tahu, aku yang hadir di mana-mana. Dan dia menyatakan itu semua, akulah pencipta. Selesai. Dan dia tidak menjelaskan kenapa kamu menderita. Ini ya, karena begini-begini. Enggak dijelaskan. Tapi setelah Ayub selesai semua dan kemudian semua selesai, baru kitab Ayub dituliskan, barulah Ayub tahu bahwa itu terjadi di surga, ada percakapan. Nah, baru dituliskanlah di situ. Ada orang mengatakan bahwa itu bukan Ayub yang menuliskan. Mungkin yang lainnya, kita nggak tahu. Mungkin Musa yang mendapatkan hikmat dari Tuhan dan dia tuliskan. Nah, saudara, ini semua kita nggak tahu persis. Tapi ayat-ayat yang di dalam kitab Ayub itu Ayub yang tuliskan. Dan jelas dia yang tuliskan, teman-temannya juga sama. Pasti Ayub yang tuliskan. Atau ada penulis kita nggak tahu. Tapi kitab itu disebut sebagai kitab Ayub. Ya, kita percaya bahwa itu adalah Ayub yang menuliskan. Karena namanya kitab Ayub kan. Nah, saudara perhatikan, dua pandangan ini itu harus kita pegang. Jadi kita mencari jawaban mengapa anak saya meninggal, mengapa mama saya meninggal, kenapa meninggalnya begitu malang, kenapa dia kejepit seperti itu, kenapa dia kelindes seperti kereta api gitu kan. Aduh, saya sebagai orang tua, anak saya seperti itu, dan saya orang Kristen, aduh, rasanya Tuhan itu nggak adil. Mati kok seperti itu. Nah, saudara, itu banyak pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Seperti Tuhan Yesus dalam kitab Lukas juga sama. Orang yang ketimpa Siloam, orang yang dibunuh dan darahnya dicampurkan dengan babi gitu kan, dengan binatang nasis oleh Herodes gitu kan. Saudara, apakah mereka lebih malang dari kita? Atau kita lebih malang dari mereka? Tuhan Yesus mengatakan itu bukan soal malang, bukan soal kematian kemalangan atau begitu sadisnya, begitu mengerikannya. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak mengenal Allah, kalau kamu tidak mengagungkan Dia, tidak percaya pada Dia, cara mati bagaimanapun lebih malang daripada semua kemalangan. Dan itu penting sekali. Jadi yang bisa jawab semua itu sebenarnya Yesus sendiri. Kenapa ada penderitaan gitu kan? Kenapa terjadi seperti ini? Dan Tuhan Yesus sendiri adalah manusia yang penuh dan sepanjang hidupnya manusia malang, penderitaan, penuh sepanjang jalan hidupnya. Jadi Tuhan Yesus sampai puncaknya di kayu salib disebut apa?
hamba yang menderita. Hamba yang menderita, hamba yang, aduh, saudara, bukan hanya menderita yang kita pengertian menderita seperti kita ya, itu penderitaannya jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Penderitaan yang betul-betul nggak ada satu manusia yang bisa menangani itu. Kalau bisa, berarti kamu masuk neraka. Ya. Jadi semua kematian seperti Kristus tanggung itu akan menimpa semua orang-orang yang tidak percaya pada Dia. Tapi orang yang percaya pada Dia tidak akan tertimpa itu. Termasuk dalam kitab Wahyu juga sama ya. Kejadian-kejadian besar, cawan dicurahkan semua itu semua itu adalah menimpa kepada orang fasik, bukan kepada orang yang percaya. Ya banyak orang mengatakan, oh kita nanti itu banyak tafsiran-tafsiran yang pada menyeleweng gitu kan, yang tidak pada tempatnya. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa secara tradisional, secara pandangan pada umumnya, yang juga kebiasaan kita seringkali melihat penderitaan segala peristiwa dalam hidup kita, itu seringkali banyak salahnya, seringkali banyak salah. Maka kita belajar pada firman Tuhan. Ya, oke, kita akan melihat tiga pandangan teman Ayub. Yang pertama sudah saya jelaskan, Elifas, yang mengatakan bahwa kalau kamu terjadi penderitaan, kemalangan, dan musibah, dan bukan musibah biasa, musibahnya musibah, begitu besar, berat, dan sampai anakmu mati, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya jelas sekali bahwa kamu tidak jujur, kamu tidak terbuka, kamu sembunyikan dosamu, dan kamu akhirnya menjadi orang yang bohong. Nggak ada orang seperti kamu itu yang terjadi kalau nggak ada kesalahan. Jadi pasti kamu berdosa. Coba kamu periksa diri lah. Nah itu kemudian terjadi percakapan ya. Percakapan sampai Ayub kemudian ya dia mengatakan ya saya ini ya orang Malang gitu. Kalau tadinya seperti ini ya itu ya Malang saja. Saya pernah ketemu dengan Profesor Eka. Saya tanya kenapa anak saya bisa kena penyakit kanker. Jawaban dia bukan karena makanan, bukan karena minuman. Dia mengatakan ya karena Malang aja. Jadi dia melihat jawaban semua ilmu kedokterannya nggak berlaku. Gitu. Yang berlaku apa? Ya pandangan secara umumnya manusia ya Malang aja anakmu di situ. Jadi bukan rencana Allah, bukan karena ini, enggak ada. Jadi kalau saya pikir ini, saya pikir orang Kristen kebanyakan juga mikir seperti itu kan. Nah ini Elifas. Ya Elifas menjadi contoh bagaimana menanggapi penderitaan dengan hukum sebab akibat dan tidak ada sesuatu terjadi. Kalau kita benar pasti kita diberkati. Kalau kita salah ya kita menderita. Kalau kita berdosa kita penuh dengan hati yang memusuh orang, menjahati orang ya kamu akan menuai penderitaan. Itu Elifas ya. Jadi penderitaan itu akibat dosa. Itu secara singkatnya seperti itu. Nah, waktu Ayub menderita, dia seringkali mendebat temannya dan menjawab keluh kesah temannya, dan dia juga berkeluh kesah dengan temannya. Kenapa? Karena yaitu tadi, mengapa kamu salah memandang saya? Di situ mereka tidak akurat dan tidak mencerminkan akan wahyu yang khusus dari Tuhan, wahyu keselamatan. Dan Ayub juga sama, dalam posisi sama dan tanggapannya sama dengan teman-temannya. Dan akhirnya Ayub juga jatuh dalam dosa di situ. Tapi pada akhirnya Ayub yang jatuh dalam dosa itu, dosanya apa? Sebenarnya adalah dia apa? Kalau orang itu tertekan, saudara, orang tertekan itu akhirnya mau tidak mau keluar satu apa ya? Seperti orang yang nggak bisa keluar salurannya dan kemudian dia keluar dan dikeluarkannya semua unek-uneknya pada Tuhan, gitu. Di situ. Dan waktu dia mengeluarkan unek-uneknya itu dia kebablasan. Jadi dia kelebihan. Sampai akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat, Musa pernah jatuh dalam dosa seperti ini. Karena tegar tengkuknya bangsa Israel, karena keluh kesah mereka terus-terus dan hampir tiap hari, apapun dikeluhkan. Dan saudara bayangkan, Musa pun seorang pemimpin yang begitu lemah lembut, jatuh dalam dosa juga. Musa itu satu-satunya orang disebut lemah lembut oleh Tuhan. Tapi apakah dia membuat dia kemudian menjadi pemimpin yang wadidaya dan kemudian sempurna? Enggak. Apalagi presiden gitu kan. Presiden yang ada di Indonesia, presiden di mana-mana, itu banyak kesalahannya. Dan kesalahan seorang presiden itu membawa rakyatnya mati binasa banyak. Daud juga sama. Dia salah. Yang mati itu jemaatnya. Yang mati itu rakyatnya. Dia melawan Tuhan. Yang dibinasakan oleh Tuhan itu rakyatnya. Waduh, kok gini ya Tuhan ya?
Ya karena kamu pemimpin. Pemimpin bersalah, dampak kesalahannya itu kepada rakyatnya. Nah, itu yang betul-betul menjadi satu tangisan kita. Jika ada seorang pemimpin yang haus kekuasaan dan melakukan hal-hal yang tidak benar, itu dampaknya terjadi satu perpecahan di dalam negaranya dan di dalam seluruh jemaat dan juga rakyatnya, dan itu mengerikan, ya. Jadi kita lihat bahwa semua itu jawabannya adalah, saudara, tidak bisa kita katakan, oh ini salahnya Ayub, oh ini salah istri Ayub, ini salah anak-anak Ayub, oh ini kemalangan, ini musibah, atau kita katakan, oh ini iblis gitu. Kalau kita tahu kitab Ayub di belakangnya kan ada iblis, saudara. Enggak, saudara. Iblis pun Tuhan yang izinkan. Terus kamu salahkan siapa? Kamu salahkan Tuhan nggak boleh. Kamu salahkan iblis nggak boleh. Kamu salahkan Ayub nggak boleh. Kamu salahkan apa nggak boleh. Terus bagaimana? Nah, ada satu jawaban yang sangat bagus sekali. Yohanes pasal Yohanes pasal ke-9. Nah, perhatikan. Yohanes pasal 9. Orang buta sejak lahir. Ini jawaban ini hanya Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya perkataan Tuhan Yesus itu jauh lebih unggul, melebihi daripada Musa, melebihi daripada Elia, melebihi daripada kekuatan kekuasaan seperti Raja Salomo, Daud, semuanya. Yesus kalau ngomong itu kebenaran firman Tuhan yang abadi. Dan tidak ada satu orang yang ngomong seperti Tuhan Yesus atau meniru Tuhan Yesus. Nggak ada itu, Saudara. Ini waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, ya, Yohanes pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Bayangin, anak lahir buta, dia ngomong, oh, ini salah anaknya ini. Loh, anaknya berbuat apa? Oh, dia lahir buta. Oh, ini salah anaknya. Loh, anaknya lahir, dari mana kamu nyalain? Oh, kalau nggak anaknya, ya orang tuanya. Orang tua siapa ini? Oh, ini bapaknya ini. Bapaknya dulu pernah berzina ini dengan pelacur ini. Atau mamanya pernah main-main selingkuh dengan seorang yang nggak benar ini, sehingga anaknya cacat. Sehingga darahnya mengotori anaknya, sehingga anak ini cacat, kelainan. Setelah dikatakan bukan. Bukan. Jadi semua apa yang lahir itu, tidak semua kelahiran kemudian menjadi cacat itu karena kesalahan daripada orang tuanya. Tapi dunia menghakimi dan menuduh, mendakwa hal-hal seperti ini. Tapi Tuhan Yesus enggak, melihatnya beda. Nah, kita juga bisa melihat seperti Tuhan Yesus. Perhatikan ya, jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena, nah ini saudara, alasannya. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kenapa saya ngalami ini? Kenapa orang tua saya mati? Kenapa dia mati seperti ini? Kenapa dia malang? Kenapa musibah? Aduh, seluruh keluarga saya mati kena tsunami. Tinggal saya sendirian. Mama saya mati, papa saya mati, adik saya mati, nenek saya mati, kakek saya mati. Dan semua tenggelam, semua mati. Dan saya aja yang nggak mati. Kenapa? Karena waktu itu saya, pas saya sakit, terus saya dibawa ke keluarga saya. Yang di tempat saya bisa dirawat. Nah, disitulah saya diselamatkan Tuhan. Terus yang lain diselamatkan enggak? Ya diselamatkan dalam arti bahwa dia sudah orang Kristen. Tapi kenapa keterima kemalangan? Nah, sampai hari ini, anak ini waktu sharing dengan saya, waktu kena tsunami itu, ya dia mengatakan, ya saya percaya Tuhan. Semua Tuhan yang mengatur. Nah, dia imannya waktu dia mengalami itu, dia bertanya pada Tuhan. Tapi setelah dia dewasa, dia ngerti. Dan kemudian waktu mendengarkan khotbah tentang penderitaan, waktu itu saya ada seminar tentang penderitaannya. Dan ada bukunya waktu itu, buku tipis kecil. Nah, anak itu bertanya, dan setelah itu dia bertanya, karena persekutuan kita bersama mahasiswa, dan dia bertanya seperti itu. Dan penjelasannya sangat gamblang bahwa Tuhan Yesus berkata, bukan dia, bukan kamu, bukan keluargamu, bukan kesalahan siapa, atau karma, atau hukum sebab akibat, atau hukum timbal balik, atau hukum, ya, apa yang dilakukan orang tabur akan dituai gitu. Bukan, saudara. Dikatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan, dibukakan. Dinyatakan itu dibukakan, reveal. Saudara. Dibukakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Kenapa ditutup dengan kalimat akulah terang dunia? Segala penderitaan, segala kemalangan, musibah, malapetaka semua yang terjadi. Saudara, untuk menyatakan apa? Bahwa Yesus adalah terang.
Jadi aku adalah terang, itu berkaitan dengan apa? Dengan penderitaan, kemalangan, kecacatan semua. Jadi waktu Yesus mengatakan, aku adalah terang, semua kecacatan itu akan aku bersihin semua. Semua kemalanganmu, semua masalah keluargamu, semua kehancuran keluargamu, apakah itu cerai, apakah itu kamu ditinggal orang tuamu, apakah kamu kemudian sendirian, kamu menjadi yatim piatu, kamu di panti jompo. Saudara, jawaban Tuhan Yesus dengan jelas, akulah terang dunia. Nyatakan terangku di dalam seluruh kemalanganmu. Itu tujuan Tuhan Yesus. Jadi kita berani mengatakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan begitu jahatnya seperti ini. Itu jawabannya. Ya. Jadi kita belajar dari kitab Ayub ini. Jadi Elifas sudah salah. Dan kemudian kalau kita lihat, saudara, Sofar juga sama. Dan dia mengatakan lebih dalam, lebih tajam daripada Elifas. Tapi intinya sama. Dia mengatakan seperti ini. Kamu mengerti kebijaksanaan Ayub. Kamu bisa mengajar orang Ayub. Kamu bisa menunjukkan keteladanan Ayub. Tetapi di sini kamu sedang melakukan sesuatu tanda petik, ya, sesuatu yang kamu sembunyikan dan Tuhan akan membuka semuanya ini Ayub. Jangan sampai Tuhan membukanya dan kamu akhirnya dibinasakan Tuhan. Nah, itu Sofar. Dia ingin mendapatkan penjelasan secara khusus, secara rinci, dan kemudian mengatakan bahwa kamu, kalau sampai kamu nggak ngomong, dalam Ayub 11 ayat 6, kamu akan dituntut oleh Tuhan dan kamu akan dibinasakan Tuhan. Ya. Tapi Ayub mengatakan apa? Enggak, aku tetap benar. Aku enggak salah. Enggak mungkin aku dihukum Tuhan karena penderitaan ini. Tapi semua orang mengatakan, enggak, kamu pasti dihukum Tuhan. Kamu pasti berdosa. Kamu pasti melakukan kesalahan. Nah, itu. Jadi kita lihat bahwa teman-teman Ayub itu berfokus pada apa? Bahwa semua apa yang kemalangan itu selalu dikaitkan dengan ketidakberesan. Di situ. Tapi Ayub menjawab, demikian. Bukan. Kalau kamu mengatakan bahwa kalau orang baik itu pasti orang diberkati, Ayub menjawab seperti kitab Mazmur. Kenapa ada banyak orang malang yang hidupnya makmur? Kenapa mereka nggak dimalangi oleh Tuhan? Mereka nggak diberikan penderitaan oleh Tuhan. Nah, itu jawaban Ayub. Jadi benar ya, kalau kita ngomong secara logika, Ayub benar. Kenapa? Kalau kamu mengatakan orang benar itu diberkati, lah kenapa orang jahat diberkati juga? Apa jawabanmu? Itu orang-orang jahat, orang-orang bukan agama Kristen. Mereka kaya-kaya, mereka baik, keluarganya luar biasa. Mereka juga anak-anaknya baik, nurut semuanya. Mereka kan harusnya dibinasakan Tuhan. Itu pemimpin, orang pemimpin pemberontakan yang ada itu, itu kejam sekali itu. Tapi cinta dengan istrinya, cinta dengan anaknya, apa bedanya dengan kita? Tapi ya mereka bajingan aja gitu. Mereka perampok. Tapi apakah perampok kemudian dengan istrinya itu kemudian tidak cinta? Nah, di mana jawabannya? Nah, saudara, kalau kita ditanya seperti ini, mau muter-muter kayak apa? Saudara, yang tahu semua hikmat yang benar itu Tuhan. Yang tahu ujung hidup manusia Tuhan. Yang tahu hati manusia Tuhan. Jadi Tuhan tahu, kita nggak tahu hatinya kayak apa. Cinta pada istrinya cinta apa. Dia selingkuh juga nggak tahu kita. Dia juga berpikir dan dia juga hidup yang nggak karu-karuan kita nggak tahu. Kesempurnaan Tuhan bukan ukuran hanya kepada mengasihi istri, mengasihi anak. Tapi hidup dia kalau nggak benar membunuh orang. Ya nggak ada gunanya kamu ngasih anakmu. Buat apa? Kamu orang yang dibinasakan Tuhan juga. Kenapa? Ini baik tapi di sini berdosa. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan, dia tahu bahwa segala dosanya itu harus dibawa ke dalam seluruh dosanya harus dibakar dan dipersembahkan semua dihapus oleh Tuhan di dalam peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Nah, itu kita, kenapa orang Kristen kamu kok masih berbuat seperti ini? Masih ada orang Kristen masih selingkuh seperti itu. Saudara, kita menjadi orang Kristen bukan karena kita sempurna, tapi kita menjadi orang Kristen yang akan bisa bertobat. Kalau dia bertobat dan balik bertobat, ya kita harus bisa menerima itu. Walaupun, saudara, walaupun kalau suami istri nggak bisa kawin lagi gitu kan, nggak bisa, seumpama sudah nggak bisa lagi, tapi dia bisa menerima. Saudara harus bisa. Kenapa bisa? Karena kita di dalam Kristus, saudara dalam Kristus. Dan ini sulit sekali, iya. Saya beberapa orang yang seperti itu. Mereka bercerai, tapi mereka bisa bersaudara dalam Kristus. Bisa, saudara. Kan aneh, Pak. Anehnya apa? Kenapa aneh? Nah, kita ini masa lalu kita ini orang-orang bejat semuanya. Ada yang suka berzina, ada yang suka merampok, ada yang mencuri, ada yang suka berjudi, ada orang suka pokoknya karuan gitu kan. Tapi waktu bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia percaya pada Tuhan Yesus, saudara,
kalaupun dia melakukan hal-hal yang mungkin dosa juga, saudara, Tuhan ampuni, dan dia kemudian bertobat, ya kita harus ampuni. Sampai berapa kali, Pak? Ya sampai Tuhan ampuni. Oh, dia sudah orang percaya kok, ya kamu harus bisa ampuni. Walaupun secara prakteknya sulit, saudara, sebagai manusia itu. Maka pengampunan kita pengampunan ilahi, bukan manusiawi. Kalau kita mengerti, oh ya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Kenapa? Saya apa sih bisa ngampuni dia Tuhan? Aduh, masih saya nggak bisa Tuhan. Tapi saya belajar Tuhan. Engkau bisa mengampuni dia. Saya belajar mengampuni. Nah, saudara, di sini kekuatan daripada keluarga Kristen itu kekuatan damai sejahtera, kekuatan pengampunan, kekuatan kesabaran, kekuatan ketekunan. Seperti Ayub juga, ya. Oke, nah kita lihat sekarang yang terakhir. Nah, saudara, kita langsung ya, Bildad juga sama ya, jadi mirip. Nah, sekarang yang bagus itu adalah Elihu. Walaupun dia tidak dikutuk oleh Tuhan, tetapi bukan berarti Elihu sempurna ya. Nah, kita lihat. Elihu mengatakan kalimat ini, bahwa teman-teman mereka, ya, teman-teman seperti Elifaz, Sofar, Bildad, dan Elihu ini mengatakan bahwa kamu salah. Teman-teman yang tiga, Elihu masih muda, jadi dia menunggu semua selesai ngomong orang tua-tua ini, baru dia ngomong, wah ini salah ini kamu. Nggak seperti ini Tuhan, nggak seperti itu. Mengapa Ayub menderita? Ya, nah dia punya pendapat yang tidak ditegur oleh Tuhan. Apa pendapatnya? Dia benar ya, kan ditegur kan benar. Dia mengatakan bahwa hanya Tuhan yang adil. Ayub nggak adil. Hanya Tuhan yang benar. Ayub nggak benar. Kalau Ayub membenarkan diri, ya mungkin dalam peristiwa ini dia benar diri, tapi nggak akan benar selamanya. Nah, Ayub ditegur oleh Elihu. Dan betul itu akhirnya Ayub jatuh dalam dosa. Dosa ini nggak dilakukan, dosa ini dia lakukan. Dan Elihu mengatakan, kamu benar dalam situasi seperti ini. Dengan ucapanmu benar. Tapi bukan berarti kamu seluruh hidupmu benar. Nah, itu Elihu. Jadi yang adil, benar, dan selalu baik itu hanya Tuhan. Kamu ya baik dalam tertentu, tidak semua baik. Baikmu tidak penuh, tidak lengkap, tidak sempurna. Tapi kalau Tuhan, sempurna lengkap. Dan kita harus percaya Tuhan bahwa kebaikan Tuhan itu kebaikan yang tuntas, sempurna, jadi lengkap. Nah itu penting sekali. Jadi situlah Elihu membawa Ayub untuk menyadari bahwa ada kebenaran-kebenaran yang masih Tuhan sediakan untuk mendukung Ayub. Nah siapa dia? Itu Elihu yang memegang. Dan penderitaan Ayub bukan dikatakan hukuman oleh Elihu, tetapi Elihu mengatakan bahwa engkau menderita itu karena, saudara, dijelaskan, kamu sedang dididik oleh Tuhan. Artinya dididik termasuk diuji, terus dilihat kesabaranmu bagaimana, bagaimana kamu kemudian mendapatkan semua itu, kamu tetap percaya kepada Allah sendiri, Tuhan sendiri. Nah, dikatakan bahwa kamu sedang mendapatkan satu pendidikan. Jadi bertujuan untuk pendidikan dan mencegah kamu. Jadi edukatif dan preventif. Itu Elihu berpikir seperti itu. Jadi Tuhan kenapa membuat engkau seperti ini? Untuk mencegah kamu dosa, Ayub. Bukan karena dosamu, tapi mencegah kamu dosa. Kalau Tuhan tidak berikan ujian ini, pendidikan ini, kamu nanti berdosa, Ayub. Dan itu benar. Jadi kadang-kadang ujian penderitaan yang kita terima, kesulitan itu membawa kita untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang membinasakan kita. Jadi itu mencegah kita, itu pandangan Elihu ya. Jadi kita lihat ini, jadi ada pencegahan, ada pendidikan, ada pengujian dari Tuhan, sehingga Ayub kemudian mempunyai karakter Tuhan dan dimunculkan karakter Allah dalam diri Ayub. Di situ. Ya, oke. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat dari Elihu itu tidak wajar. Tidak pada umumnya. Kenapa? Karena Elihu memiliki pendapat bahwa dia melihat kepada karakter Allah. Dia melihat kepada kekuatan sifat-sifat Allah dan kebaikan Allah, kodrat Allah. Dan Elihu lebih melihat pada God centernya. Jadi sedangkan semua manusia itu melihat pada hikmat manusianya, hubungan secara manusia dengan manusia dan secara horizontal. Tapi Elihu itu vertikal dia. Dia melihat kepada, oh Tuhan mau mendidik engkau, oh Tuhan mau membuat engkau kemudian bisa mencegah akan terjadi dosa-dosa yang lebih besar dan kemudian kamu dibinasakan. Nah itu Elihu ya. Jadi ini menjadi simbol bahwa pandangan orang yang benar, pandangan yang betul-betul secara Alkitab itu sangat sedikit. Apalagi kalau kita lihat, saudara, kalau kita lihat doa-doa orang yang
sedang mendoakan orang sakit. Wah, itu banyak yang munafik. Dan mereka semuanya banyak kepalsuan. Dan banyak terlalu percaya diri. Contohnya, doa dalam nama Tuhan Yesus. Kamu pasti disembuhkan, gitu kan? Dan kamu harus memiliki iman yang hebat sekali. Dan kamu pasti diloloskan dari masalah hidupmu. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh para rohaniawan, para hamba Tuhan, pendeta, penginjil seperti itu. Dan waktu dia mendoakan dengan keyakinan bahwa kesembuhan itu pasti dijamin pada semua orang percaya. Saudara, itu melawan doktrin yang ada, iman yang ada, yang dilahirkan oleh firman Tuhan. Contohnya apa? Ini Ayub. Dan memang dibiarkan oleh Tuhan. Dan memang Tuhan sedang menguji dan Tuhan semuanya terjadi karena Tuhan ingin menyatakan bahwa Ayub adalah hambanya yang setia. Tujuannya. Itu tujuannya. Tapi motivasinya apa? Alasannya apa? Tuhan nggak ngasih tahu. Dan Elihu pun mau cari tahu juga, dia nggak tahu juga. Ya, manusia tidak memahami hikmat Tuhan. Rahasia hikmat Tuhan itu bagaimana? Manusia tidak bisa memahami. Tuhan secara eksplisit mengungkapkan rahasianya. Kita pun nggak akan memahami. Kenapa? Ini loh terjadi ini ya. Dan biasanya kita mengertinya itu setelah semua terjadi selesai baru kita ngerti. Oh iya, berarti Ayub ini waktu terjadi itu ada di atasnya sebelum dunia lain ini, dunia roh. Itu Tuhan lagi berbicara dengan iblis. Tuhan lagi memamerkan Ayub, memamerkan kemuliaannya kepada Ayub. Dan iblis kemudian meminta izin. Nah, sore ini semua terjadi, dunianya beda loh. Ini dunia yang ada bersama dengan kita dunia sehari-hari kita, dan ada dunia roh. Dan ini kita nggak tahu sama sekali. Sama sekali. Dan saya percaya, semua yang terjadi dalam hidup kita ini, itu ada kaitan dengan dunia roh. Kalau kita mau melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, juga Rasul Paulus, kita bukan melawan manusia. Kita melawan, tanda petik, roh-roh yang ada di udara. Orang jahat itu bukan karena orang jahatnya, karena ada yang penguasaan di sana, ada dosa yang mengikat dia dan ada yang mengikatkannya, yaitu roh-roh jahat itu. Dan saudara, kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus kan, melepaskan kami dari yang jahat, termasuk di dalamnya roh-roh jahat itu. Saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan roh kebaikan, roh penghiburan, roh kudus dalam diri kita, ya karena kita tahu bahwa kita ini nggak bisa ditinggalkan oleh roh Tuhan. Kalau ditinggalkan, saudara, kita menjadi orang yang tekar tengkuk, keras kepala, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, bahkan yang nolong kita bunuh juga. Nah, seperti itu. Jadi ini jelas sekali bahwa Elihu adalah teman yang sangat menolong Ayub. Artinya berada dalam diri Ayub, gitu kan. Nah, kita lihat beberapa hal yang penting ini ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini perkataan dari Elihu ya. Coba kita lihat. Ayub pasal 32. Nah, ini Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Ini mulainya Elihu ya, pasal 32. Nah, dikatakan demikian, maka ketika orang itu menghentikan sangan mereka terhadap Ayub, dan sudah habis kan untuk menuduh Ayub, mendakwa Ayub, terus kemudian mengintimidasi Ayub, itu berhenti, sudah nggak ada lagi, ilmu sudah habis. Mereka kemudian menganggap bahwa diri mereka itu benar, ya, karena ia menganggap dirinya benar. Jadi Ayub dianggap dia membenarkan diri, dan teman-temannya juga membenarkan diri. Lalu marahlah Elihu bin Barakiel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Ayub diberitahu, ya benar Ayub, kamu benar, tapi benermu itu nggak benar, benar-benar seperti benernya Allah. Jadi kebenaran kamu, benernya kamu tidak benar-benar seperti benernya Allah. Allah itu maha benar, iya, tapi kamu enggak. Jadi kamu membenarkan diri, bukan berarti dirimu benar semuanya. Itu Elihu hebat sekali. Elihu tahu bagaimana Ayub kebablasan. Saya ini benar, saya ini benar. Nah, waktu kamu membenarkan diri, kamu merasa dirimu paling benar. Nah, itu salahmu, Ayub. Itu ketidakbenaranmu. Ia marah terhadap Ayub karena dia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan itu benar. Nggak ditegur oleh Tuhan bahwa Elihu berkata benar tentang Ayub. Bahwa Ayub dosa karena dia mengatakan dia tidak berdosa, dan dia benar, dan dia benar-benar benar, dan benarnya dia itu benar yang
menyeluruh. Nah, itu nggak bisa. Itu benarnya Tuhan. Dan apa dikatakan oleh Elihu? Dan ia juga marah kepada ketiga orang sahabatnya karena mereka mempersalahkan Ayub. Jadi Ayub membenarkan dirinya menjadi kebenaran yang sempurna itu dosa, itu salah. Yang membenarkan diri dengan menyalahkan Ayub juga salah. Meskipun tidak dapat memberikan sanggahannya. Apa sanggahanmu? Apa alasanmu? Mana dosanya Ayub? Nggak ada. Kenapa kamu menyalahkan Ayub berdosa? Mana dosanya kamu nggak tahu kan? Kalau kamu tahu tunjukkan. Oh ini dia berzina Ayub. Nah itu ada. Oh dia Ayub mencuri. Nah itu ada. Mana nggak ada. Hatinya Ayub juga nggak seperti itu. Nah jadi marah kepada Ayub, marah kepada teman-temannya. Jadi Elihu itu, dosa Elihu itu apa? Nah ini, sudah dosa menghakimi semua orang. Elihu punya dosa apa? Dia merasa bahwa dia lebih menghakimi orang lain. Itu dosa Elihu. Jadi yang satu membenarkan dirinya, yang satu menyalahkan orang lain, membenarkan diri, itu dosa. Dan Ayub, ini salah kamu salah. Dan dia sendiri menghakimi orang. Nah dosanya Elihu apa? Menghakimi orang yang perlu dihakimi, walaupun dia benar, walaupun salah. Waktu kamu menghakimi, yang menghakimi Tuhan bukan kamu. Dan Elihu salah. Dosanya apa Elihu? Dosanya ya, dia menghakimi dan dia berperan seperti Allah. Sama seperti Ayub. Kebenaranmu seperti kebenaran Allah. Penghakimanmu seperti penghakiman Allah. Elihu jatuh dalam dosa yang sama. Saudara, ini mengerikan sekali. Jadi nggak ada satu manusia benar loh. Mau Elihu, mau Ayub, mau Elifas, Sofar, Bildad, atau Bidat sekalian gitu kan. Kita nggak ada yang benar. Benar kita benar yang secara pikiran kita. Kita menilai orang, menghakimi orang juga seperti kita. Yang benar-benar menghakimi, yang benar-benar membenarkan orang, mengadili orang, ya hanya Tuhan. Jadi semua jatuh dalam hal apa? Menyamakan diri dengan Allah. Jadi Sofar, Elifas, Bildad, Elihu, Ayub, saudara, dosa terdalamnya itu hukum Taurat yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi kamu menyamakan diri dengan Allah. Dan itu dosa kita juga. Kita lebih ngerti kalau ngomong gitu kan, kita lebih ngerti, oh ini saya tahu, ini gini-gini, orang ngomong apa, oh iya saya. Nah saudara-saudara merasa lebih benar, lebih menanggapi orang, saudara pintar, saudara pikir kamu pintar gitu. Enggak, kamu menjadi menyembah dirimu, serba maha tahu, maha kuasa, maha melayani. Nah itu juga dosa. Saudara. Jadi kalau dalam satu gereja, orang bisa menangani semua gitu ya, one man show, itu dosa. Saudara. Kenapa dosa? Berarti dia tidak memberikan kesempatan pada yang lain untuk berhak melayani Tuhan. Maka saya percaya gereja itu adalah contoh demokrasi yang sejati, yang sempurna adalah gereja. Di luar gereja, saudara nggak akan dapatkan. Karena semua yang diajarkan orang Paulus tentang gereja, tubuh Kristus, berfungsi ini semua. Saudara, itulah inti dari demokrasi yang sejati, yang sempurna. Cari di tempat lain nggak ada. Ya. Jadi Elihu mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Ayat 4, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Ya. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakiel orang Kus itu. Nah, perhatikan. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tua tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Jadi orang timur kan sungkan, ini orang tua-tua, mereka bijaksana. Saya ini ya masih muda, belum pengalaman. Tetapi kebenaran saya punya. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha mulia itulah yang memberi padanya pengertian. Bukan orang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan, tapi roh hikmat, roh kudus. Saudara, dalam kitab Ayub itu ada roh kudus. Roh yang membukakan pikiran yang menyelamatkan. Bukan hikmat manusia, bukan moralitas, bukan hati nurani, bukan. Saudara. Tapi roh hikmat. Dan ini luar biasa. Dan kita bersyukur hari ini. Kita bisa mengerti. Oh, kelemahan Ayub apa? Teman-teman Ayub apa? Dan termasuk orang yang tanda petik yang tidak ditegur oleh Tuhan, toh akhirnya melakukan dosa yang sama. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan Elihu melakukan apa? Dia menghakimi sebagai penghakim dari Ayub dan ketiga temannya.
Tuhan Yesus mengatakan, siapakah hakim? Hakim hanya satu. Siapa pemimpin? Pemimpin hanya satu. Siapakah raja? Rajanya satu. Siapakah imam? Imam hanya satu. Nah, saudara semua satu. Siapa? Ya Tuhan sendiri. Jadi kalau kita melayani orang, kemudian kita merasakan kita lebih ngerti, orang konseling dengan kita, kita merasakan kita lebih tinggi, saudara kita menyembah berhala, menyembah diri kita sendiri. Kalau saya berkhotbah, orang ngerti kemudian bersyukur, oh Pak, terima kasih khotbahnya bisa membuka, terus saya merasakan bangga, wah berarti saya. Bukan, saudara. Itu Tuhan yang bukan hatinya. Kamu mau bibirmu kayak apapun seperti Yesaya. Kalau Tuhan tutup pintu hatinya, telinganya, mulutnya semua, nggak bisa. Saudara. Jadi kita harus sadar betul bahwa nggak ada karya kita tanpa kuasa Tuhan yang bisa membuat orang mengerti sudah semuanya. Ya, oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.